Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita, terus membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan malam hari ini saya ingin membagikan satu tema, yaitu berjalan bersama dengan iman. Saya ulangi, berjalan bersama dengan iman. Sangat mudah bagi kita untuk percaya kepada janji Allah jika harapan dan doa kita itu lekas terkabul dan hidup kita baik-baik saja. Tetapi apa yang harus kita lakukan agar kita mampu berpegang kepada janji Tuhan saat kita berada dalam situasi yang sulit, saat kita berada dalam situasi yang gelap, seolah-olah tanpa harapan, atau dalam situasi yang sangat terhimpit? Bagaimana kita mengatasi hal seperti ini? Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Kehidupan kita sebagai umat Kristiani haruslah menjadi hidup yang selalu dipimpin oleh iman. Seperti apakah hidup yang dipimpin oleh iman tersebut? Jika kita tahu bahwa iman itu adalah percaya walaupun tidak melihat, maka dalam kehidupan kita ini haruslah hal ini kita buktikan dengan nyata. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya apa yang menjadi janji Tuhan akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat atau tidak mengerti masa depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Yesus ada selalu bersamamu. Seperti lagu pujian yang juga menyatakan, "Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku." Itulah bentuk pernyataan iman kita kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita menyadari bahwa Dia ada di sekeliling kita. Dia ada berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu, jangan lagi hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kebimbangan, kekhawatiran, atau ragu-ragu, atau bahkan menjadi kurang percaya karena kita belum menerima penggenapan janji Allah. Mari kita terus melangkah menjalani kehidupan kita ini hari demi hari dengan iman yang semakin teguh dan semakin kuat di dalam kehidupan kita. Karena iman inilah yang akan membawa kepada kita untuk menerima janji Allah. Bagaimana Abraham dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan saudara-saudara dan rumah bapaknya pada usia 75 tahun, menuju ke negeri yang tidak pernah ia lihat, tidak pernah ia kunjungi, bahkan tidak tahu atau tidak diketahui namanya. Tetapi Abraham memilih untuk percaya dan terus berjalan dengan iman. Bagaimana kita juga melihat bahwa Allah juga berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit kepada Abraham. Tidak peduli istrinya sudah mati haid, tidak peduli usia Abraham sudah tua sekali. Sekali lagi, Abraham memilih untuk tetap beriman, hidup di dalam iman, percaya kepada Yesus Tuhan. Dan inilah contoh bahwa Abraham berjalan bersama-sama dengan imannya, tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Roma 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tuhan tetap menepati janjinya pada Abraham, dan karena Abraham tetap beriman, tetap percaya, dia menerima janjinya bahwa Ishak lahir dari Abraham dan Sarah, sekalipun Abraham waktu itu berusia 100 tahun. Masa penantian Abraham dan Sarah untuk mendapat pemenuhan janji Tuhan 25 tahun. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama Anda berdoa untuk suami Anda, untuk istri, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk orang-orang yang kita kasih supaya mereka diselamatkan, tetapi sampai hari ini kita belum mendapat jawaban dari Tuhan? Tetaplah beriman, tetaplah percaya, berjalanlah dengan iman Anda kepada Tuhan,
Apapun yang belum Anda terima saat ini, percayalah suatu saat nanti Anda akan terima. Atau bahkan iman Anda itu akan membawa Anda melewati satu kehidupan yang terus-menerus dalam pertolongan Tuhan, sekalipun saat ini kondisinya tidak baik, atau bahkan mungkin saat ini kita tidak menerima janji Tuhan, tapi saya telah melihat bahwa janji Tuhan yang mungkin tidak kita alami, itu akan terjadi buat anak kita, buat cucu kita. Anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu karena kita sebagai orang tua tetap berjalan dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Penggenapan janji Tuhan memang membutuhkan waktu, dan kita tidak tahu kapan waktu itu terjadi. Satu hal yang kita tahu bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Maka waktu Tuhan adalah yang terbaik dan layak untuk kita menanti janji Tuhan dengan hidup berjalan dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kuatkan dan teguhkan imanmu. Berjalanlah dengan iman, tetap teguh, tetap semangat, semakin mengasihi Tuhan, dan kita akan melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Amin.